Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan fisik toraks pada anak. Pemeriksaan toraks terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pertama-tama inspeksi. Mintalah anak untuk membuka baju dan amati bagian anterior serta posterior dadanya. Kita perhatikan laju nafas, peluang nafas, usaha nafas berlebih, termasuk penggunaan untuk nafas tambahan dan warna kulit, misalnya hematom atau sianosis. Lihat pula bentuk dari dinding dada serta kesimetrisan dinding dada saat istirahat maupun saat bernafas. Berikut adalah beberapa abnormalitas yang dapat kita temukan dari inspeksi. Pectus excavatum, di mana dinding dada tenggelam ke dalam, pectus carinatum, di mana dinding dada menonjol keluar, dan ruang dada yang membesar yaitu barrel chest. Kita perlu melihat ada tidaknya respiratory distress, di mana dapat ditemukan retraksi dinding dada dan nasal flaring. Dan yang keempat adalah macam-macam retraksi, yaitu retraksi supraclavicular, intercostal, substernal, dan subcostal. Selanjutnya yang kita lakukan adalah palpasi. Kita lakukan dari sisi anterior dan posterior, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Kita juga merasakan apakah pergerakan dinding dada saat inspirasi dan ekspirasi simetris, dengan melihat pergerakan ibu jari kita. Pemeriksaan stem fremitus dilakukan dengan meletakkan telapak tangan untuk meraba getaran dan membandingkan bagian kanan dan kiri dengan lokasi seperti pada gambar. Pada anak yang sudah dapat berbicara, dapat diminta untuk mengatakan 77. Abnormalitas yang bisa kita dapatkan dari pemeriksaan stem fremitus adalah peningkatan dan penurunan getaran. Contohnya pada kasus efusi pleura dan pneumotoraks, di mana stem fremitus didapatkan menurun akibat cairan dan udara dalam rongga pleura yang menghalangi hantaran getaran ke dinding dada. Sedangkan pada pneumonia lobaris dan tuberkulosis, terjadi proses konsolidasi, sehingga getaran dari pemeriksaan stem fremitus meningkat. Selanjutnya perkusi. Perkusi dilakukan pada anterior dan posterior seperti pada gambar, dimulai pada daerah supraclavicular, kemudian turun satu selaigai hingga ke bawah, kemudian dibandingkan sisi kanan dan kiri. Pada anak, ketukan kita tidak boleh terlalu kuat, bandingkan sisi kanan dan kiri, serta bagaimana intensitas suara yang dihasilkan. Pada perkusi, yang normal akan didapatkan suara sonor, sedangkan suara hipersonor dapat terdengar pada pneumotoraks, dan suara redup pada konsolidasi paru, contohnya pada pneumonia.